Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya. Saya merasakan seperti ada angin ya. Ada angin yang besar ya. Angin halus ya menerpa saya, sejuk banget padahal ruangan keadaan tertutup semua. Itu apa ya? Itu adalah energi. Itu adalah bentuk energi, itu seperti itu. Ada yang dingin, ada yang panas ya. Itu macam-macam gitu ya. Jadi kalau Anda sudah bisa merasakan seperti itu, berarti peka rasa Anda ini sudah ada. Nah, tinggal tekniknya gitu loh ya. Makanya penting ya. Kita ini sebelum mengamalkan amalan pengasihan ya, kalau Anda yang baru gabung channel ini ya, Anda pelajari dulu gitu. Ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman ini sudah saya kupas ya. Nah, 80% lah sudah saya kupas. Ini saya rasa kalau Anda paham ya, dengan materi yang saya sampaikan pasti Anda akan berhasil. Kenapa saya bisa bilang seperti itu dan yakin akan hal itu? Karena apa yang saya sampaikan ini adalah problematika ketika kita menghadapi sebuah atau ketika kita menjalankan sebuah amalan pengasihan. Dan sekaligus di situ ada solusinya. Apa yang harus Anda lakukan? Ya. Contoh misalkan Anda mengamalkan amalan pengasihan, terus ada angin besar atau angin kecil, lembut, sejuk ya. Lah, ketika ini terjadi pada diri Anda, terus Anda tidak bisa menyikapinya ya, ibaratnya itu Anda larut ya di dalam kondisi angin tersebut gitu loh ya. Larut di sini itu ibaratnya itu terbawa suasana gitu ya. Seperti Anda komentar di sini ya, katanya Anda menanyakan kenapa ketika saya mengamalkan amalan pengasihan itu ada angin sejuk lembut, itu Anda larut. Artinya Anda terbawa dengan suasana tadi gitu. Dampaknya apa? Ketika Anda terbawa dengan suasana yang sejuk tadi, Anda lupa dengan kalau Anda sedang mengamalkan amalan pengasihan gitu. Dampaknya apa? Gagal. Ya, secara kepekaan rasa sudah muncul ya. Ibaratnya kalau Anda sampai bisa merasakan ya, terjadinya perubahan suhu ya, yang ada di sekitar Anda atau Anda sendiri Anda rasakan, itu berarti kepekaan rasa Anda itu sudah lumayan. Lah, kepekaan rasa ini sebenarnya harusnya Anda gunakan untuk visualisasi ya. Untuk visualisasi kepada target, bagaimana Anda merasakan energi target di awal sebelum Anda mengamalkan amalan pengasihan. Nah, dengan seperti itu, ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan nanti Anda bisa fokus ya. Anda bisa fokus terhadap apa? Amalan yang sedang Anda kerjakan. Jadi rumusnya di situ. Nah, kebanyakan kita kan tidak seperti itu. Nah, ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, ada tanda-tanda semacam itu, akhirnya kita itu lupa itu loh ya. Kalau kita sedang mengamalkan amalan pengasihan, kita terbawa suasana yang menyejukkan. Nah, atau suasananya juga banyak juga berbeda juga ya. Ada juga yang suasananya itu tidak menyejukkan, pewanas misalkan, itu juga ada. Lah, suasana-suasana semacam ini juga sudah pernah saya rasakan gitu. Ya. Jadi di sisi lain ketika kita peka rasa itu juga kadang ada manfaatnya, tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan, nah itu juga menjadi sebuah masalah. Ya, jadi dituntut kita ini untuk sesempurna mungkin memahami setiap laku yang kita kerjakan.
Menanggapi komentar saudara kita, saya percaya 1000% ilmu pengasihan meskipun tanpa ijazah. Ilmu saya sudah pernah mencoba ijib yang juga mengandung surat Yusuf, ya, dan itu berhasil, ya. Ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, ya, ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, selanjutnya kita ini katakanlah paham, ya, paham dengan amalan yang kita kerjakan, ya, itu kemungkinan berhasilnya juga besar gitu loh, ya. Kadang kita tidak berpikir ke sananya gitu, ya. Ya, kita berpikir ijazah ada, ya. Ya, selalu ada plus ada minus, ya. Kadang kita ini, ya, ketika diberi ijazah amalan pengasihan, akhirnya kita mentang-mentang, wah ini ijazah dari Kiai A, Kiai B, Kiai C. Akhirnya menyepelekan pada saat mengamalkan amalan pengasihan. Nah, tapi ketika Anda bisa mengambil sisi positifnya, ini juga bisa meningkatkan semangat Anda, gitu. Ya, misalkan Anda mengamalkan amalan pengasihan, oh ini dapat ijazah dari Kiai A, misalnya. Ya, jadi kalau Anda males, ya, mengamalkan itu, Anda ingat Kiai A-nya, gitu. Akhirnya semangat lagi, bisa seperti itu. Namun yang tidak memiliki ijazah ini tidak usah berkecil hati, ya. Ketika Anda semakin semangat, ya, semakin optimis untuk menggali, untuk belajar amalan pengasihan yang Anda kerjakan, dari masalah demi masalah yang Anda hadapi setiap Anda mengamalkan amalan pengasihan tersebut, itu juga modal pemahaman, ya. Jauh ketika Anda berhasil itu akan lebih istimewa, ya. Artinya Anda mampu mengenal, mengolah amalan pengasihan yang Anda kerjakan, ya. Dan saya yakin pasti Anda berhasil. Ya, intinya jangan berkecil hati, gitu loh, ya. Intinya jangan berkecil hati dengan laku, ya, dengan amalan yang sedang Anda kerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat, ya, bisa menambah wawasan Anda. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.